Alhamdulillah semua baik ya. Nah, di sini ada yang tahu tidak materi apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Belum ada yang tahu ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah cerita di mana ada seseorang yang bernama Tony. Tony ini ingin membuka usaha tetapi modalnya tuh masih sedikit dan masih kurang. Jadi, Tony itu berpikir untuk meminjam uang di bank dan juga menggadaikan beberapa barangnya yang ada di rumah. Nah, sesudah Tony meminjam uang di bank dan menggadaikan beberapa barang di rumahnya, alhamdulillah modal Tony itu sudah mencukupi untuk membuka usahanya tersebut. Nah, dari cerita Ibu tadi, apakah kalian sudah menangkap dan mengetahui materi apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Oke, bagus semua ya jawabannya. Ibu mendengar tadi ada yang bilang, Bu, materi mengenai lembaga keuangan, dan juga yang bilang materi mengenai jasa, dan juga yang bilang materi mengenai lembaga keuangan, dan juga ada yang bilang materi mengenai pinjaman. Nah, materi untuk pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai lembaga keuangan paling tepatnya. Benar ya, materi mengenai lembaga jasa keuangan itu sudah bersangkut pautnya dalam cerita Ibu tadi. Tetapi untuk hari ini kita hanya mempelajari materi mengenai lembaga keuangan dulu. Nah, dimana kita tuh harus lebih fokus ke materi lembaga keuangan dulu untuk hari ini. Untuk materi lembaga jasa keuangannya nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya ya. Oke, dimana tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari lembaga keuangan. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan mengenai fungsi dari lembaga keuangan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan memahami jenis-jenis dari lembaga keuangan. Selanjutnya kita membahas mengenai pengertian dari lembaga keuangan. Sebelum kita lanjut ke fungsi dan bentuk lembaga keuangan, kita harus tahu dulu mengenai pengertian dari lembaga keuangan itu. Nah, Ibu mau nanya kepada kalian, menurut kalian atau di benak kalian apa sih pengertian dari lembaga keuangan itu? Bila ingin mengajukan pendapat, langsung tunjuk tangan ya, jangan berebutan nanti Ibu pilih 2 dari kalian yang tunjuk tangan yang paling cepat. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Oke, untuk saudari Dwi dan saudari Siska untuk berpendapat mengenai pengertian dari lembaga keuangan. Pertama untuk saudari Dwi dulu ya. Untuk saudari Dwi coba berikan pendapat kamu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari saudari Dwi. Selanjutnya untuk saudari Siska. Oke, bagus sekali ya jawaban dari saudari Dwi dan saudari Siska mengenai pengertian lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi lembaga keuangan. Sekarang Ibu mau bertanya lagi kepada kalian. Apa saja fungsi lembaga keuangan itu? Untuk saudari Riko, sebutkan apa fungsi dari lembaga keuangan itu. Oke, selanjutnya untuk saudari Okta, coba berikan fungsi dari lembaga jasa keuangan itu apa? Ya, benar ya apa yang disebutkan oleh Okta dan Riko. Fungsi dari lembaga keuangan itu yaitu berfungsi sebagai tempat menyimpan kekayaan, sebagai fungsi pembayaran, memberikan sebuah pinjaman. Nah, yang dimana Ibu akan menambahkan lagi fungsi dari lembaga keuangan itu juga memberikan pengetahuan dan informasi serta sebagai transmutasi kekayaan, berfungsi sebagai pembiayaan serta fungsi likuiditas. Nah, selanjutnya Ibu kasih waktu kalian untuk berpikir dan mencari penjelasan mengenai 7 fungsi dari lembaga keuangan tersebut. Udah sama nak? Dimulai sekarang ya untuk berpikirnya. Oke, sudah habis ya waktunya. Sekarang kita akan bahas sama-sama mengenai penjelasan 7 fungsi lembaga keuangan tersebut. Nah, yang pertama apa? Ya, yang pertama itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan kan. Nah, di mana fungsi yang pertama ini adalah menyimpan kekayaan dalam lembaga khusus keuangan dengan cara menahan nilai aset yang telah dimiliki, di mana nilai aset yang dimiliki ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja yang dilakukan, namun hanya sebagian pendapat yang diperoleh saja yang bisa disajikan sebagai penyimpanan kekayaan. Yang kedua itu sebagai fungsi kan, fungsi pembayaran. Nah, di mana lembaga khusus keuangan juga memiliki fungsi pembayaran dengan menyediakan berbagai pilihan mekanisme sesuai dengan kebutuhan. Adapun mekanisme yang disediakan seperti mekanisme atas transaksi untuk barang dan jasa. Selain itu, ada juga mekanisme transaksi melalui cek, kartu kredit, giro dan juga biliet. Nah, yang ketiga tadi apa?
Ya, memberikan sebuah jaminan, di mana jaminan yang diberikan tersebut membuat masyarakat atau nasabah merasa aman dan percaya. Karena jaminan yang dimaksud adalah jaminan dalam bidang hukum dan moral yang berkaitan dengan keamanan dana masyarakat, sehingga dana tersebut bisa tersimpan dengan baik dan bisa dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Nah, yang keempat yaitu memberikan pengetahuan dan informasi, di mana fungsi yang satu ini nantinya akan menjalankan tugasnya sebagai apa? Ya benar, salah satu pihak yang memiliki ahli dalam bentuk analisis ekonomi. Selain ekonomi, juga bisa menganalisis kredit yang akan digunakan untuk kepentingan sendiri maupun nasabah. Bukan hanya itu saja, lembaga ini juga akan menyebarkan sebuah informasi kegiatan dan keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah. Nah, yang kelima tadi apa? Ya, sebagai transmutasi kekayaan, di mana transmutasi kekayaan ini dapat diartikan sebagai suatu proses pengalihan yang bersifat kewajiban oleh lembaga menjadi sebuah aset, di mana pengalihan tersebut nantinya memiliki waktu jatuh tempo yang berdasarkan dengan keinginan nasabah. Namun sebelumnya harus ada sebuah kesepakatan dari pihak penabung dan juga pihak lembaga. Nah, itu termasuk transmutasi itu. Nah, yang keenam itu apa? Ya, berfungsi sebagai pembiayaan, di mana fungsi pembiayaan itu atau disebut sebagai kredit ini akan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan konsumsi. Bukan hanya kebutuhan konsumsi saja, namun bisa juga membiayai kebutuhan investasi ekonomi. Maka dari itu, seorang nasabah akan membutuhkan pembiayaan dalam membeli barang seperti mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, fungsi dari apa? Ya, itu sudah disebutkan ya, fungsi dari likuiditas. Dan juga fungsi dalam menciptakan likuiditas, di mana fungsi ini adalah berusaha memberikan kepercayaan atau keyakinan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa percaya bahwa aset yang telah disimpan tersebut akan aman. Selain aman juga akan dikembalikan pada saat dibutuhkan nantinya, maupun aset tersebut jatuh tempo ataupun sebagainya. Di sini Ibu ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini. Menurut kalian mengenai gambar ini termasuk ke dalam jenis contoh lembaga keuangan apa? Ya, benar sekali, di mana di gambar ini merupakan contoh dari lembaga keuangan non-bank. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia, di mana lembaga dalam bidang keuangan tersebut sangat sering kita jumpai sekitar kita ini. Akan tetapi, lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu pertama jenis lembaga yaitu lembaga keuangan non-bank, di mana lembaga non-bank ini nantinya bertugas dalam memberikan jasa tentang keuangan, kemudian akan menarik dana yang berasal dari masyarakat dengan secara tidak langsung. Adapun contohnya dari lembaga non-bank ini ya, di dalam gambar ini ada pegadaian, ada koperasi, ada perusahaan leasing, dan lain-lain. Dan yang kedua, lembaga keuangan bank, di mana jenis yang kedua ini lembaga yang memiliki tujuan sebagai perantara keuangan untuk menerima dan menghimpun, di mana penghimpunan yang dimaksud ini adalah menghimpun simpanan uang, menerbitkan banknotes, dan juga untuk simpanan uang lainnya. Selain itu, bank ini juga terbagi menjadi bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Nah, sudah kita ketahui bersama penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan jenis-jenis lembaga keuangan. Apa dari kalian ada yang mau ditanyakan atau yang belum mengerti mengenai materi lembaga keuangan ini? Oke, baiklah, untuk Saudara Tino, dipersilakan untuk bertanya. Oke, bagus ya pertanyaan dari Saudari Tino tadi. Ibu lupa untuk menjelaskan mengenai manfaat dari lembaga keuangan itu. Nah, sebelum Ibu menjawab, adakah yang ingin mengajukan jawabannya atau berpendapat mengenai pertanyaan dari Saudari Tino tadi? Yang dimana kan itu Saudara Tino tadi menyampaikan pertanyaan mengenai apa sih manfaat dari lembaga keuangan itu. Yang ingin mengajukan pendapat, silakan angkat tangan. Oke, baiklah, untuk Saudari Dini, Ibu persilakan. Oke, bagus ya jawaban dari Saudari Dini. Ada yang ingin mengajukan pendapat lagi? Ya, Saudari Bunga. Oke, bagus ya jawaban dari kalian. Nah, yang terakhir, yang cowok nih, siapa yang ingin mengajukan pendapat? Oke, Saudari Randy, Ibu persilakan.
Oke, bagus sekali ya jawaban dari Dini, Bunga, dan Dendi. Benar ya apa yang dijawab oleh Dini, Bunga, dan Dendi. Jadi manfaat dari lembaga keuangan yang pertama adalah memberikan manfaat untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan kata lain, bahwa pendapatan yang diterima atau didapatkan oleh masyarakat bisa menjadi lembaga ini. Lembaga ini yang menyimpannya. Nah, dimana yang kedua adalah manfaat dari lembaga keuangan juga dapat dirasakan dari segi likuiditas, di mana masyarakat yang dimiliki kebutuhan atau keperluan bisa mendapatkan uang tunai dengan cara yang mudah, sehingga nantinya tidak merasa khawatir dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Yang tiga, ada manfaat untuk mengalihkan aset. Nah, mengalihkan aset ini dalam hal ini adalah meminjam dana dari tabungan masyarakat kepada pihak lain. Kemudian pihak yang lain tersebut nantinya akan mengelola pinjaman dari lembaga ini dalam masa waktu yang telah ditentukan. Oke, baiklah, sekian pertemuan untuk hari ini. Maaf bila Ibu ada kata-kata yang salah dalam penjelasan mengenai materi hari ini. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Oh iya, jangan lupa tugasnya mencari penjelasan mengenai peran lembaga keuangan dan perbedaan antara bank dan non-bank.